Now you're gonna die in a pile of pig shit. Kisah ini dimulai di kota kecil Trinity, wilayah Montana, tahun 1888. Henry Broadway, seorang pemuda dengan sebuah guci berisi abu sang ayah di pelukannya, datang membawa satu tujuan, menepati janji terakhir yang ia buat kepada ayahnya, Isaac Broadway. Beberapa waktu sebelumnya, Henry menyaksikan ayahnya digantung di depan umum, dihukum atas kejahatan yang ia bersumpah tak pernah lakukan. Di pelukan terakhir, Isaac berbisik bahwa dirinya telah dijebak oleh sheriff korup bernama Saul Butler. Sheriff Butler of Trinity. You know what you gotta do. Tell me you promise. Your house is the house of God. Isaac meminta Henry untuk membersihkan nama baiknya. Kini, Henry harus menapakkan kakinya di kota Trinity, tempat semua ini bermula. Sebelum sampai di kota, ia sempat beristirahat dan bertemu pria yang memberinya sebuah pistol. Saat tiba di kota, Henry mengikuti seorang pria berseragam masuk ke dalam gereja. Ia menodongkan pistol dari belakang dan memanggilnya. Sheriff Saul Butler, my name is Henry Broadway. Namun, pria itu dengan tenang memperkenalkan dirinya, Gabriel Dove, sebagai sheriff yang baru di kota itu. Dengan hati-hati, Gabriel kemudian mengajak Henry keluar dan menunjukkan sesuatu kepada Henry, membawanya ke pemakaman di samping gereja. Gabriel mengarahkan Henry ke sebuah makam Saul Butler yang telah lama mati. Tidak bisa berkata-kata, Henry pun menurunkan senjatanya. Keduanya lalu duduk di bar, sambil membicarakan masa lalu. Gabriel mengaku mengenal Isaac, bahkan menyebut bahwa ia membantu membangun kota Trinity. Namun, sejarah telah memutarbalikan cerita. Isaac kini dianggap sebagai penjahat, dan Saul sebagai pahlawan. Gabriel menyarankan Henry untuk pergi dari kota. Dia bahkan membayar makan dan penginapannya. Ketika Gabriel hendak keluar dari bar, dia dihadang oleh Gideon, mantan anak buah Saul. Dia menuntut Gabriel untuk menangkap seorang wanita pribumi, bernama Running Cap, yang dituduh membunuh Saul. Tanpa bukti yang kuat, Dove menolak. Namun Gideon bersikeras, bahkan merencanakan akan memburunya. Sore itu, Dove diam-diam menemui Running Cap di Strawberry Creek. Ia memperingatkannya untuk pergi, tapi Running Cap menolak, karena tanah itu adalah tanah leluhurnya, dan ia tak akan meninggalkannya. Staying here and dying won't bring justice. You know why I can't leave. The truth can't die with those who carry secrets. Sementara itu, di bar, Henry dirayu seorang wanita bernama Julia. Ia berniat menghibur malam Henry, tapi suasana mendadak kacau saat seorang preman bernama Asa menuntut giliran. Julia menolaknya. Namun Asa nekat menerobos ke kamar dan menembak Julia hingga tewas. Dalam kepanikan, Henry menembak Asa dan melarikan diri ke kandang kuda. Di sana, ia nyaris dibunuh oleh saudara Asa, hingga seorang pria misterius muncul, St. Christopher, pria yang tersenyum saat ayahnya digantung, dan dia pula yang memberikan pistol kepada Henry saat sebelum Henry sampai di kota. Christopher menyelamatkan Henry, dan diam-diam membantunya keluar dari kota. Di tepi sungai, Christopher membuka kisahnya. Dulu ia adalah budak di sebuah perkebunan di savannah. Saat perang berkecamuk, ia kabur dan bertemu Isaac Broadway. Bersama mereka menemukan emas tersembunyi milik seorang bankir. Namun, Isaac mengkhianatinya, menjual Christopher kembali ke penjaga budak demi mengambil seluruh emas. Sekarang Christopher meyakini emas itu masih tersembunyi. Ia mengajak Henry mencarinya, dan menjanjikan bagian milik ayahnya. Christopher mengajaknya menuju tempat persembunyian. Tapi diam-diam, Christopher meninggalkan jejak agar Sheriff Gabriel bisa mengikuti mereka. Ia berencana menyergapnya dengan bantuan seorang pria bernama Jacob, seorang aktor yang dulu disewa untuk berpura-pura menjadi pastor saat Isaac dipenjara.
Gabriel akhirnya tiba di tempat persembunyian dan bertemu Henry. Namun, mereka langsung diserang oleh Jacob dan anak buahnya. Dalam baku tembak, Running Cup datang membantu. Jacob hampir membunuh Dove, tapi Henry menembaknya dan menyelamatkan nyawa sang sheriff. You're a good man. Henry dibawa ke rumah Gabriel untuk bersembunyi di sana. Di sana, Sarah, istri Dove, mengungkap fakta mengejutkan bahwa dialah yang dulu membantu kelahiran Henry di rumah itu. Rumah tempat mereka berdiri sekarang ternyata dulunya milik Ishak. Gabriel menceritakan semuanya kepada Henry mengenai rumah yang dia tempati sekarang. Dan Henry pun menceritakan mengenai Christopher dan emas yang dia yakini tersimpan di rumah tersebut. Kini Gabriel sadar, Saul Butler membongkar dan membangun ulang rumah itu berkali-kali karena yakin emas Ishak tersembunyi di sana. Di sisi lain, diam-diam Christopher membuntuti mereka. Dia melihat Running Cup di Strawberry Creek. Saat di bar, Christopher membocorkan persembunyian Running Cup kepada Gideon yang sudah lama mencarinya. And you do won't know where she is. I think you're gonna tell me. If you buy me another drink, Gideon dan anak buahnya bergegas ke tempat di mana Running Cup bersembunyi. Mengetahui hal itu, Gabriel yang baru tiba di bar, segera kembali ke Strawberry Creek untuk membantu Running Cup yang akan disergap oleh Gideon dan anak buahnya. Di sana, semua fakta terungkap. Running Cup, we are here to arrest you. Saul Butler was a murderer. He killed my father, my mother. Running Cup menyatakan bahwa Saul Butler telah membunuh kedua orang tuanya. Tapi Gideon bersikeras dan tetap tidak percaya. 'Cause I killed him. Di saat bersamaan Gabriel mengungkapkan semuanya bahwa dia yang membunuh Saul Butler saat hendak membunuh Running Cup. Itulah alasan kenapa Gabriel tidak menangkap Running Cup. Ketegangan terjadi saat Gideon memaksa mereka mengakui bahwa itu semua hanyalah sebuah rekayasa. Akhirnya baku tembak pun terjadi dengan beberapa korban di sana. Dan, salah satunya adalah anak Gideon. Setelah semuanya mereda, Gabriel membawa Running Cup ke rumahnya untuk dirawat. Di tengah amarah Gideon yang kehilangan anaknya, lagi-lagi Christopher membocorkan cerita mengenai siapa Henry dan emas Ishak yang tersembunyi di rumahnya. Isaac Broadway stole a shitload of gold Now, where would someone find this gold? in his house. Sekarang dia sangat yakin bahwa Henry dan Running Cup bersembunyi di rumah sheriff bersama emas. Ia memprovokasi warga kota, termasuk keluarga Benton dan Gideon, untuk menyerang rumah tersebut. Henry Broadway, he killed my brothers. Namun, saat sedang berbincang, bartender menyebut bahwa Ishak dulu pernah membangun gereja dan berkata, "Rumahku adalah rumah Tuhan." Christopher menyadari sesuatu, dan langsung menembak si bartender. Di rumah sheriff, Gabriel menyadari bahwa serangan besar akan segera datang. Ia meminta Sarah dan Henry pergi, tapi Sarah memilih tetap bertahan. Bersama Henry, Sarah, dan Running Cup yang terluka, mereka bersiap menghadapi pengepungan. Serangan pun dimulai. Dalam baku tembak sengit, mereka berhasil menumbangkan sebagian besar penyerang. Namun, Henry tertangkap dan disiksa oleh keluarga Benton. Di tengah kekejaman itu, Norah, adik perempuan mereka, membunuh saudaranya sendiri dan membebaskan Henry. Sementara di dalam rumah, Sarah dan Running Cup menghabisi para penyerang tersisa. Kini hanya tinggal Gideon dan Mark. Mark memutuskan untuk mundur, tapi Gideon tetap nekat. Ia mencoba menembak tapi langsung ditembak balik hingga tewas. Di babak akhir, Dove dan Henry menuju gereja, tempat yang didirikan Ishak. Di sana, Christopher sedang menggali mencari emas tersembunyi. Dia ngotot menuntut bagian emasnya. You betrayed me. You saved my life. Thought we had agreement. You take your share, you leave. Henry setuju.
bahkan berencana menyumbangkan bagiannya untuk membangun kota. Tapi keserakahan membuat Christopher menarik senjatanya. Namun, Gabriel lebih cepat menembak Christopher.